Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Sejarah Peradaban, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas secuplik kisah tentang awal dakwah Islam ke negeri Cina. Tepatnya tentang kisah sosok sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang berdakwah ke negeri Cina. Kedatangan Islam di Cina diperkirakan telah terjadi sejak periode awal Islam sejak abad ke-7. Bahkan kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas disambut hangat oleh Kaisar Cina Gaozong. Kunjungan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina ini tak lepas dari perintah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa itu Cina berada di bawah kekuasaan dinasti Tang yang berkuasa antara tahun 618 sampai tahun 709 Masehi. Menurut Muhammad Subhan, dalam diskusi Virtual Mustaqbal Institute 6 April 2022, agama Islam telah hadir di Cina sekitar tahun 30 Hijriah atau tahun 651 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Tang. Subhan mengungkapkan, pada saat kunjungan diplomatik kenegaraan ini dilakukan, Islam telah berkembang luas di Cina melalui jalur perdagangan. Para saudagar muslim banyak yang berkumpul di bandar pelabuhan Kanton, kini di Guangzhou, Provinsi Guangdong, Cina Selatan. Pada masa dinasti Tang, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke Cina di Kanton, itu di sana disambut oleh kaisar ketiga dinasti Tang. Demikian penjelasan Subhan. Kanton merupakan kawasan paling strategis bagi para pedagang muslim Arab. Saudagar-saudagar muslim Arab ini dikenal oleh masyarakat Cina saat itu dengan nama Smith. Kaisar dinasti Tang, Gaozong, menyambut dengan baik kehadiran kaum muslimin. Bahkan Kaisar Gaozong mengizinkan agar di kawasan tersebut dibangunkan masjid-masjid. Tidak hanya menyambut, tapi juga dibangunkan masjid pertama, yaitu Masjid Huaisheng di kota Guangzhou. Demikian penjelasan Subhan. Menurut Subhan, hal ini bertujuan untuk menjadi kenangan dan tanda sepakatnya Kaisar Gaozong kepada Islam sebagai tanda persahabatan antar kedua imperium besar Islam dan dinasti Tang. Sa'ad bin Abi Waqqas pun menyerahkan salinan kitab suci Al-Quran sebagai hadiah diplomatik kepada Kaisar Gaozong. Peristiwa di atas menunjukkan telah terjadi komunikasi yang intens antara Kaisar dinasti Tang itu dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun sayangnya hal ini tidak banyak disebutkan dalam beberapa literatur sejarah. Pasti sebelum itu sudah ada komunikasi dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga kekaisaran, tapi di beberapa literatur tidak disebutkan. Demikian penjelasan Subhan. Namun disebutkan bahwasannya kaisar itu menyambut dengan sukacita tanpa ada pergolakan yang sangat tinggi, sehingga kaisar tersebut sangat menyambut. Demikian penjelasan Subhan. Adapun latar belakang kunjungan diplomatik Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satunya ialah menjawab penasaran para sahabat Nabi tentang situasi negeri Cina. Para sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan amat penasaran dengan negeri Cina, sebuah negeri yang pernah disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu alasan kuat kenapa akhirnya Utsman bin Affan perlu mengirim seorang utusan duta besarnya ke negeri Cina adalah karena Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya pernah bersabda, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina." Sahabat itu mempertanyakan, ada apa dengan negeri Cina? Ada perkembangan apa di Cina? Apakah Cina ini merupakan negara yang superpower? Atau negara yang berkemajuan? Atau negara yang penuh dengan peradaban? Utsman bin Affan lantas menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk datang sebagai utusan kaum muslimin ke negeri Cina. Pada pertengahan abad ke-7, Sa'ad bin Abi Waqqas pun melakukan pelayaran jauh, menerjang Samudra Hindia, melewati negeri Jaziratul Hind, Asia Tenggara, hingga negeri Cina.
Lantas, mengapa Khalifah Utsman menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai duta kaum muslimin ke negeri Cina? Penunjukan sosok Sa'ad bin Abi Waqqas bukanlah tanpa alasan. Ia memiliki sejumlah kriteria, berpengalaman, ramah, dan memiliki tubuh yang kuat. Tentang sosok Sa'ad bin Abi Waqqas ini diungkapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Satiri. Syekh Abdul Aziz menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki pembawaan yang santun dan ramah serta berpengetahuan luas. Dilansir dari laman n.alukah.net edisi 21 April 2014, Syekh Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Satiri menegaskan karakter sosok Sa'ad. Dia begitu berakal, berpandangan jauh, murni tangan dan lidah, bersyukur kepada keluarganya, setia kepada teman-temannya, lebih dicintai orang, dan paling baik dari semua. Sa'ad bin Abi Waqqas juga sosok kesatria yang tangguh, pemberani yang selalu terlibat dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Ia termasuk satu dari 4 sahabat Nabi yang memiliki fisik yang kuat, yakni Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abu Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara itu, Muhammad Kamoj mengungkapkan tentang alasan sambutan hangat Kaisar Cina Gaozong kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Muhammad Kamoj bahwa pada masa itu berita tentang Islam telah didengar oleh Kaisar kedua dinasti Tang, Kaisar Taisung. Saat itu, Kaisar ketiga dinasti Tang, Gaozong, menyimpulkan bahwa ajaran Islam mirip ajaran Konfusius. Hanya saja Kaisar Gaozong merasa keberatan dengan kewajiban sholat 5 waktu dan kewajiban puasa Ramadan. Tapi dia merasa bahwa sholat 5 waktu dan puasa sebulan adalah persyaratan yang terlalu berat untuk seleranya dan dia tidak masuk Islam. Demikian penjelasan Kamoj dalam The Spirit of Islam in China. Namun demikian, Kaisar Gaozong mengizinkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyebarkan Islam di Cina. Salah satu komitmen dukungan Kaisar ditandai dengan berdirinya Masjid Huaisheng di kota Guangzhou. Demikian sekelumit kisah tentang sambutan hangat Kaisar ketiga dinasti Tang Gaozong terhadap duta kaum muslimin Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi generasi muslim. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.